Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD, Japanese with Diera, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Jadi, ini adalah pelajaran pertama kita di kelas N5. Kita akan belajar mulai dari kotoba, besok kita akan belajar grammar, terus kita akan belajar listening, reading, dan seterusnya. Oke, pelajaran hari ini itu sangat penting karena kotoba yang akan saya bahas, by the way, kotoba itu artinya adalah kosakata ya. Kotoba yang akan saya bahas hari ini itu akan dipakai di pelajaran-pelajaran minggu ini. Di sini di depan kalian ini udah ada kotoba N5 ya, kosakata N5. Ada nomor 1 sampai seterusnya. Terus di sini ada kana. Kana itu artinya adalah hiragana atau katakana, dengan kata lain cara bacanya. Oke. Jadi di pelajaran kelas N5 ini sebisa mungkin saya akan mengurangi penggunaan alfabet. Saya pengen teman-teman membaca hiragana dan katakana dengan lancar. Jadi nanti ketika teman-teman lagi ujian N5 itu bisa membaca dengan lancar. Nah, yang selanjutnya ada kanji. Kanji mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ini artinya adalah aksara Cina. Jadi dia bentuknya seperti pinyin dalam bahasa Mandarin ya, aksara Cina. Nah, kanji-kanji ini nggak perlu dihafalkan dulu untuk N5, apalagi kalian belajar cara tulisnya, itu belum perlu. Karena N5 itu cuma ada 100 kanji yang perlu teman-teman hafalkan, dan nanti kita akan bahas lagi di pelajaran berikutnya. Yang selanjutnya adalah tipe. Di dalam bahasa Jepang, ada 4 tipe kosakata yang paling umum, dan ini akan sangat-sangat sering saya bahas pada saat saya mengajarkan grammar. Kita lihat sama-sama. Di sini yang paling pertama ada meshi ya, sekali lagi kanjinya nggak usah dihafalin dulu. Meshi artinya adalah kata benda. Disimbolkan dengan N dari kata bahasa Inggris noun. Terus yang kedua ada kata sifat. Nah, kata sifat di Jepang itu ada 2 jenis, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Disimbolkan dengan adjektif i dan adjektif na. Dalam bahasa Jepang kita sebutnya dengan i keiyoshi atau na keiyoshi. Jadi keiyoshi itu artinya adalah kata sifat. Terus di depannya kita tambahkan i untuk i keiyoshi dan na untuk na keiyoshi. Dan yang terakhir ada kata kerja. Dalam bahasa Jepang ini disebut dengan doshi yang disimbolkan dengan v, yaitu verb. Oke, kembali lagi ke daftar kosakata tadi. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 1, ada semai. Semai artinya adalah sempit. Ya, semai. Terus nomor 2 ada hiroi. Hiroi artinya luas. Nomor 3, oishii. Oishii artinya enak atau lezat. Lalu amai. Amai manis, untuk makanan, manis. Nah, sampai di sini adalah kata sifat i. Ya. Kata sifat i itu ditandakan dengan huruf i di belakang. Ada huruf i di belakang. Itu kata sifat i. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke kata sifat na. Yang pertama ada ripa. Ripa artinya adalah megah, mewah. Rumah itu megah, rumah itu mewah. Bangunan itu mewah, misalnya kayak gitu. Terus ada kirei. Nah, kirei adalah pengecualian. Kirei ini berakhiran dengan i, tapi ini masuk ke kata sifat na. Jadi ini pengecualian ya. Oke, artinya adalah cantik atau indah. Ini bisa dipakai untuk benda, bisa dipakai juga untuk manusia. Terus ada nigate. Nigate artinya adalah payah atau kurang suka. Ini biasanya dipakai untuk makanan yang kita kurang suka. Misalnya, saya nggak suka wortel. Kita bisa memakai kosakata nigate. Terus kalau misalnya saya payah dalam menulis kanji, kita juga bisa memakai kosakata nigate. Nah, mulai dari nomor 8 kita akan masuk ke noun. Noun yang pertama ada yang paling sering kita akan pakai yaitu watashi. Watashi, saya. Terus ada gakusei. Gakusei artinya adalah siswa. Terus ada isha. Isha artinya adalah dokter. Lalu, mizu. Mizu artinya air. Terus nomor 12, kudamono. Kudamono artinya adalah buah-buahan. Tabemono. Tabemono, makanan.
nomimono, nomimono, minuman. Byoin, byoin, rumah sakit. Gakko, gakko, sekolah. Sorry, salah tulis. Ie, ie, rumah. Rumah tinggal ya. Kare, kare. Artinya ini dia, subjek ketiga, dia. Untuk laki-laki. Nah, dia untuk perempuan kita memakai kanojo. Kanojo. Dia perempuan. Selanjutnya adalah anata. Artinya adalah kamu. Tapi di Jepang kita jarang banget memakai kosakata anata. Biasanya kita langsung memanggil nama orang tersebut. Jadi saking jarangnya dipakai anata ini, ketika seseorang memanggil orang dengan anata, itu terdengarnya agak sedikit kurang sopan. Jadi biasanya kita memanggil nama orang aja. Selanjutnya ada hea, hea, kamar atau ruangan. Terus kuni, negara. Namae, nama. Nah, sang, titik-titik, sang. Ini untuk panggilan. Seperti yang tadi saya udah bilang, misalnya nama kamu adalah Muhammad. Berarti kita sebutnya Muhammado-sang. Atau misalnya nama saya kan Diera. Berarti teman-teman panggil saya Diera-sang. Ya, pakai sang. Terus kalau misalnya nama orang Jepang, ada contohnya Suzuki-sang, Kato-sang, ya, Honda-sang. Misalnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada titik-titik nin atau jin. Ini maksudnya adalah orang titik-titik atau beberapa orang. Jadi saat kita memakai nin, misalnya san nin, 3 orang. Ya, nanti untuk berhitung kita akan belajar lagi di pelajaran berikutnya. Terus kalau untuk jin, kita misalnya bilang Indonesia jin, orang Indonesia. Terus yang selanjutnya ada nani, apa. Terus dare, siapa. Doko, di mana, dan donna, yang seperti apa. Oke, jadi itu adalah kosakata yang akan saya pakai di pelajaran minggu ini. Nah, kosakata N5 itu nggak berhenti sampai di sini aja, karena kosakata N5 tuh sebenarnya ada sekitar 1000 kosakata. Nah, kosakata-kosakata itu bisa teman-teman cek di link di description box, yang judulnya adalah Indeks Kelas N5, ya. Di-download aja itu dan teman-teman bisa cek. Isinya kayak gini, ini adalah daftar-daftar kotoba untuk N5. Jadi mulai dari hari ini sampai akhir kelas N5 nanti, saya akan memakai semua kotoba yang ada di sini. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di kelas grammar besok. Matane!